Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Malam GKJ Semarang Timur. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan pertolongan Tuhan sepanjang hari ini, dan sebentar kami akan beristirahat. Namun sebelumnya kami akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menyegarkan jiwa kami dan juga memberikan pencerahan di dalam kami, menata hidup kami. Esok hari kami boleh menjalani kehidupan kami semakin hari semakin baik, semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa ini hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Yakobus 2 ayatnya yang ke-17 sampai 26. Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai 26 yang demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikian bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bicara soal iman, ketika disandingkan dengan perbuatan akan selalu menimbulkan pertanyaan. Apakah keduanya menjadi jalan manusia untuk mendapatkan keselamatan? Apakah cukup dengan memiliki iman saja tanpa berbuat baik, orang bisa diselamatkan? Saya sudah percaya Kristus, sudah ditebus, sudah diselamatkan, maka sekarang saya akan hidup semaunya, bebas tanpa aturan, hidup sesuka-sukanya saya. Yang penting sudah beriman kepada Yesus. Atau sebaliknya, cukup dengan perbuatan baik, tanpa perlu beriman kepada Tuhan, maka manusia bisa selamat. Saya sudah hidup dengan banyak beramal, memberikan santunan kepada yang membutuhkan, panti-panti asuhan, panti-panti jompo, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak melanggar hukum, tidak membunuh, dan lain sebagainya. Yang penting hidupku benar, berguna untuk sesama, tidak perlu Tuhan. Yang mana ini? Iman atau perbuatan yang menyelamatkan? Atau keduanya? Ya beriman, ya berbuat baik. Bagaimana Alkitab menjelaskan hal ini? Dalam Injil Yohanes ayatnya yang keempat, Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kata Yesus, saya ulangi, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di sini jelas-jelas dinyatakan bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan bagi manusia untuk bertemu Bapanya.
tidak akan ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus yang mengatakan itu. Hanya Yesus satu-satunya jalan bagi manusia mendapatkan keselamatannya. Hanya Yesus satu-satunya jalan bagi manusia mendapatkan keselamatannya. Tidak ada jalan lain. Satu-satunya artinya tidak ada jalan lain. Hal ini semakin menegaskan apa yang tertulis dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya, kepada siapa? Kepada Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Tidak binasa artinya diselamatkan. Tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi memang tidak ada jalan lain selain beriman kepada Yesus. Beriman kepada Yesus artinya menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Kalau sekedar percaya, setan pun percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan itu membuatnya gemetar. Sama-sama mengakui Yesus adalah Tuhan. Bedanya adalah kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, sedangkan iblis tidak. Tidak ada jalan lain untuk mendapatkan keselamatan selain beriman kepada Yesus. Tidak ada jalur alternatif, tidak pula melalui perbuatan baik. Lalu mengapa harus berbuat baik? Mengapa Yakobus mengatakan kalau iman tanpa disertai perbuatan pada hakikatnya adalah mati? Ayat 17. Apa perlunya berbuat baik? Di mana posisinya? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mendapatkan analogi yang baik sekali untuk menggambarkan hal ini. Begini, ketika kita sakit, kita akan minum obat, kemudian sembuh, kemudian kita bisa berolahraga. Jadi sakit, minum obat, sembuh, olahraga. Sakit, minum obat, sembuh, olahraga. Apakah yang membuat sembuh dari sakit? Olahraga atau minum obat? Tentunya yang menyembuhkan adalah minum obat, bukan olahraga. Olahraga kita lakukan setelah kita sehat, jadi bukan karena olahraga kemudian jadi sehat, tapi minum obatlah yang membuat kita sehat. Demikian halnya dengan jalan keselamatan. Dari berdosa, beriman, percaya kepada Yesus, kita selamat, lalu kita berbuat baik. Berdosa, beriman, selamat, berbuat baik. Berdosa, beriman, selamat, berbuat baik. Yang menjadikan selamat adalah beriman, bukan perbuatan baik. Yang menjadikan selamat adalah beriman, bukan perbuatan baik. Perbuatan baik menjadi ciri orang beriman yang telah mendapatkan keselamatannya. Perbuatan baik adalah kerinduan yang begitu dalam sebagai wujud ungkapan syukur kepada Tuhan. Oleh karena telah dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Setiap orang yang telah merasakan betapa besarnya kasih Allah pasti memiliki kerinduan untuk melayani Allahnya, bukan melayani dirinya sendiri. Setiap orang yang telah diselamatkan pasti memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Bapanya dalam kehidupan sehari-hari, bukan melayani keinginannya sendiri. Bagaimana mungkin seseorang setelah mendapatkan keselamatan tidak tergerak sama sekali untuk menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatannya? Kalau beriman tetapi hidupnya tidak berubah, tetap sekehendak hatinya, tidak mau terikat dengan firman Tuhan, sangat mungkin itu hanyalah pengakuan imannya saja, tapi tidak secara sungguh-sungguh beriman. Inilah yang dimaksud Yakobus dengan iman yang mati, iman yang tak disertai dengan perbuatan. Hidupnya tidak berbuah, padahal setiap pohon dikenal dari buahnya. Orang percaya pun tentunya dikenali dari buahnya. Perbuatan yang baik yang kita lakukan adalah wujud ungkapan syukur kita kepada Allah karena sudah diselamatkan, bukan supaya diselamatkan. Dengan demikian, perbuatan baik bukanlah jalan mendapatkan keselamatan. Perbuatan baik adalah buah dari pertobatan. Kita tentu ingat tentang kisah orang muda yang kaya dalam Matius 19 ayat 16-26 yang bertanya kepada Yesus, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus menjawab, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta,
hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia. Orang muda itu menjawab, semuanya sudah kulakukan. Kita tahu orang muda ini berkata jujur, tidak berkata bohong, bahwa demikianlah dia adanya, demikianlah dia hidupnya seperti itu. Tetapi ketika Yesus meminta untuk menjual semua hartanya, untuk diberikan kepada orang miskin, dan kemudian mengikut Yesus, orang muda ini pergi dengan sedihnya. Dari sini, taulah kita bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan. Menyadarkan kita bahwa tidak bisa manusia memperoleh hidup kekal dari melakukan kehendak Allah, dari perbuatan baiknya. Tidak mungkin manusia masuk surga dengan usahanya sendiri. Orang muda ini berusaha membeli hidup kekal dengan perbuatan baiknya tanpa mau terkoneksi atau terhubung dengan Allahnya. Efesus 2 ayat 8-9 menuliskan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan yang kita peroleh bukan karena perbuatan baik kita, atau karena kita baik, tapi semata anugerah Allah. Anugerah yang diberikan bukan karena kita baik, tetapi karena Allah baik. Marilah sebagai orang beriman, kita bersyukur kepada Allah dengan cara melakukan kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, di mana kami boleh merenungkan, kami boleh merefleksikan diri, kami sebagai orang beriman. Kami sungguh bersyukur Allah telah memilih kami sebagai anak-anak-Mu, sehingga kami dimampukan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami boleh menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Dan saat ini Tuhan, biarlah Tuhan pun juga yang akan memampukan kami, agar di dalam iman kami pun muncul perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang merefleksikan ciri kami sebagai orang beriman, orang yang mengikut Kristus. Tuhan yang akan memampukan kami, Tuhan yang akan membimbing, menuntun kami. Tuhan pula yang akan menyertai perjalanan hidup kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akhiri, kita berjumpa lagi dalam renungan malam yang akan datang.